Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evi Ernawati dengan NIM 7211419005. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bab 3 tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik yang sering disebut dengan e-commerce. Nah, seperti biasanya sebelum lanjut ke materinya, teman-teman itu harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Teman-teman bisa baca di PPT-nya ya. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, ada jenis e-commerce. Nah, jenis e-commerce ini itu ada dua. Yang pertama, ada bisnis ke konsumen atau yang sering disebut dengan B2C, dan yang kedua ada e-commerce bisnis ke bisnis atau yang sering disebut dengan B2B. Selanjutnya, ada manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Di antaranya itu ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan, dan peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selanjutnya, ada kendala-kendala e-commerce, di antaranya itu biayanya yang tinggi, kekhawatiran masalah keamanan, dan peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya, ada ruang lingkup e-commerce. Nah, e-commerce itu bersifat dinamis dan ruang lingkupnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Jadi, e-commerce telah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 15% setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Jadi, pertumbuhannya itu sangat cepat sekali karena e-commerce ini itu bersifat dinamis. Selanjutnya ada jalan menuju e-commerce. Nah, jalannya itu melalui rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Selanjutnya ada intelijensi bisnis. Nah, intelijensi bisnis itu adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Aktivitas ini bisa dilakukan dengan dua cara. Kita bisa memanfaatkan yang pertama ada basis data eksternal, yang kedua ada mesin pencari. Selanjutnya ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. EDI merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange atau yang sering disebut dengan pertukaran data elektronik. Nah, pertukaran data elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan suatu sistem interorganisasional, sehingga semua perusahaan itu bekerja sama sebagai satu unit yang terkoordinasi untuk meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Selanjutnya ada manfaat IOS. Nah, ini itu ada dua manfaatnya, meliputi efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Selanjutnya ada EDI. Nah, EDI itu kan Electronic Data Interchange, terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI adalah implementasi dominan dari suatu IOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI. Selanjutnya ada extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Selanjutnya ada sekutu-sekutu bisnis, proaktif dan reaktif. Biasanya sponsor IOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif untuk merangsang minat akan IOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan.
Para partisipan biasanya merespon dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Selanjutnya ada pengaruh penerapan. Nah, pengaruhnya itu ada dua, bersifat internal dan dua pengaruh bersifat lingkungan. Di antaranya tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dukungan manajemen puncak. Selanjutnya, ada manfaat-manfaat iOS secara tidak langsung. Di antaranya, mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, dan memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya, ada strategi B2C untuk e-commerce. Strateginya ada 4, yaitu dengan menggunakan produk-produk digital, produk-produk fisik, penjualan maya versus campuran, pemerintahan elektronik. Selanjutnya ada langkah e-commerce berikutnya. Ini tuh ada 2 langkah. Kita bisa melakukan langkah yang pertama dengan melakukan perdagangan bergerak. Selanjutnya ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Biasanya itu dengan menggunakan hotspot internet nirkabel. Selanjutnya, menggunakan internet. Awal mula internet dapat ditarik balik hingga tahun 1969 ketika pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan yang disebut dengan ARPANET. Nah, ARPANET itu sendiri menunjukkan bahwa permintaan dan penerimaan data oleh seseorang melalui suatu jaringan yang kompleks yang melibatkan biaya komputer dan koneksi jaringan adalah suatu hal yang mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya ada World Wide Web atau yang sering kita sebut dengan WWW, adalah informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana dokumen-dokumen hipermedia disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Selanjutnya ada beberapa istilah umum dalam WWW. Nah, di antaranya itu ada situs web, link hypertext, halaman web, homepage, browser, universal result locator atau yang sering disebut dengan URL, protokol, nama domain, dan path. Selanjutnya ada file transfer protocol. Dengan file transfer protocol, para pengguna dapat menyalin file ke komputer mereka dari semua situs web. Selanjutnya ada cyberspace dan super highway informasi. Istilah cyberspace diperkenalkan pada tahun 1984 ketika penulis William Gibson menggunakannya dalam bukunya untuk menggambarkan suatu keadaan masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Istilah super highway informasi biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita. Standar internet, salah satu alasan utama mengapa internet dan web telah diterima dengan tangan terbuka oleh seluruh dunia, karena keduanya bekerja sama sebagai suatu sistem tunggal yang dapat digunakan di platform komputer apapun. Aplikasi bisnis internet. Secara sederhana, internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam perusahaan maupun dengan lingkungan. Selanjutnya ada e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Nah, rumah sakit dapat menggunakan suatu protokol standar seperti internet untuk menggantikan ID yang membutuhkan sambungan yang terpisah di antara setiap vendor dan rumah sakit. Kecepatan dan kemudahan sambungan ke vendor baru pada e-commerce adalah insentif yang kuat untuk perubahan. Selanjutnya ada aplikasi retail. Aplikasi bisnis web yang paling dikenal masyarakat umum adalah retail. Sebagian besar rantai retail telah hadir di web. Beberapa operasi retail juga mengubah wajah informasi web. Selanjutnya ada saran-saran keberhasilan pengguna internet. Di antaranya ada pastikan situs web Anda kuat, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif, menekan isi, melihat di luar pelanggan, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca di PPT-nya. Selanjutnya, ada dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Internet memiliki dampak yang substansial pada ramalan ekonomi e-commerce. Bahkan, ketika uang tidak langsung dibelanjakan,
secara online, konsumen seringkali menggunakan web untuk melakukan penelitian atas pembelian mereka sebelum pergi ke toko. Nah, itu tadi materi ketiga yang saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.